Hai minasan, jumpa lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasan untuk belajar bahasa Jepang dan budayanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas pengaruh perubahan musim di Jepang. Kita semua tahu Indonesia adalah negeri yang berada di kawasan tropis yang hangat. Kalau tidak mau dibilang panas, ya walaupun di Indonesia ada musim hujan dan kemarau, namun perubahan musim tidak begitu terasa ya, berbeda dengan musim di Jepang. Perubahan makan, perubahan pakaian, makanan, dan pemandangan pun tidak terjadi meskipun musimnya berubah. Nah, seperti minasan tahu, di Jepang ada 4 musim, yaitu musim semi atau disebut haru, musim panas atau natsu, musim gugur atau aki, dan musim dingin atau fuyu. Saat musim panas, udara sangat panas sekali. Ketika musim dingin, udara sangat dingin. Musim semi dan musim gugur adalah musim yang paling nyaman. Ketika musim panas, kelembaban juga tinggi sehingga hawa panas terasa sangat menyengat. Ketika orang Jepang datang ke Indonesia sekitar bulan Juli dan Agustus, mungkin banyak orang Jepang yang akan berkata, Jakarta lebih sejuk dari Jepang ya. Perubahan musim sangat terasa di Jepang. Kehidupan, hiburan, pemandangan, pakaian, makanan, dan topik pembicaraan orang-orang pun berubah mengikuti musim. Karena itulah orang Jepang sangat menantikan dan mengapresiasi perubahan musim yang terjadi. Perubahan musim dan karya seni. Musim mempengaruhi semua aspek kehidupan orang Jepang dan bahkan juga mempengaruhi kesenian. Contohnya dalam ukiyo-e atau haiku. Haiku adalah puisi Jepang dengan syair 575 suku kata. Bentuk puisi yang sangat pendek dengan total hanya 17 suku kata. Haiku adalah budaya tradisional Jepang tetapi sudah banyak diinggriskan dan pengertiannya pun juga sudah dimasukkan ke dalam kamus bahasa Inggris. Peraturan terpenting saat membuat haiku adalah memasukkan satu kata terkait musim di dalam syairnya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah haiku itu menceritakan musim semi, musim panas, musim gugur, atau musim dingin ketika kita membacanya. Lalu selanjutnya kita akan bahas Yasunari Kawabata. Di tahun 1968, sastrawan Jepang yang bernama Yasunari Kawabata berhasil memenangkan penghargaan Nobel. Saat itu, dalam sambutannya pada saat penyerahan hadiah penghargaan Nobel di Stockholm, dia berpidato mengenai karya sastranya yang berjudul Jepang, Keindahannya dan Saya. Sebuah pengenalan dalam bahasa Inggris, Japan, The Beautiful and Myself. Sambutan Yasunari Kawabata itu menjadi perbincangan dalam kebudayaan Jepang dan diterbitkan dalam sebuah buku pada tahun berikutnya. Dalam pembukaan sambutannya, Kawabata mengutip dari sebuah syair puisi waka seperti berikut ini. Musim semi adalah bunga sakura, musim panas adalah burung hototsugisu, musim gugur adalah bulan, musim dingin adalah salju, putih, bersih, dan dingin. Dalam bahasa Inggrisnya, in the spring cherry blossom, in the summer go, in autumn the moon, and in the winter the snow, clear and cold. Syair waka ini adalah syair yang terkenal dari dongeng atau tokoh Zen filosofi Jepang yang merupakan biksu Buddha yang terkenal di abad ke-13. Kata dingin yang ada di akhir syair tersebut tidak hanya berarti suhu yang dingin, namun ada penambahan kata lain, yaitu hati yang sejuk. Nah, maksudnya tidak ada lagi kebimbangan, keresahan, kesedihan. Dalam hati yang ada hanyalah hati yang putih dan bersih. Dalam kata lain, syair ini bermakna hati kita tetap selalu bersih seiring dengan berlalunya waktu dan berubahnya musim. Dalam puisi waka yang sederhana dan pendek tersebut tersampaikan perasaan orang Jepang akan kecintaannya terhadap alam, keindahan alam Jepang, dan juga keindahan dari pergantian musim di Jepang. Yang kita bahas selanjutnya antara takut dan cinta. Orang Jepang selalu mencintai dan menghargai alam, selalu berterima kasih atas berkah yang diberikan oleh alam bagi pertanian dan menjaga alam demi masa depan. Selain itu, mereka juga merasa takut terhadap fenomena alam seperti hujan deras, angin topan, badai salju, gempa bumi, gunung meletus, dan lainnya. Dari fenomena alam tersebut, orang Jepang mengakui kekuatan dewa yang melebihi kekuatan manusia. Orang Jepang sangat menghormati dan menyembah gunung, laut, hutan, dan danau. Karenanya, terdapat banyak sekali dewa dalam Shinto yang merupakan kepercayaan asli Jepang. Nah, yang selanjutnya, orang Jepang dan cuaca.
Orang Jepang tidak hanya tertarik dengan peralihan musim saja, melainkan juga sangat tertarik dengan cuaca sebagai fenomena alam. Setiap pagi, orang Jepang memiliki kebiasaan untuk selalu mengecek cuaca hari itu melalui berita, surat kabar, dan lain-lain. Hal itu akan mempengaruhi pakaian seperti apa yang akan dikenakan, tergantung suhu udara yang entah akan panas atau dingin, dan apakah seseorang harus membawa payung jika akan turun hujan. Meskipun orang Jepang tidak melakukan pembagian musim hujan dan musim kemarau seperti Indonesia, tetapi di Jepang pun ada musim hujan loh. Ini juga disebut suyu atau hujan turun yang terjadi di sekitar bulan Juni. Durasinya jauh lebih pendek dari musim hujan di Indonesia, berkisar 1,5 bulan lamanya. Di Jepang juga lembaga pemerintahan yang bernama Badan Meteorologi akan memperkirakan musim penghujan. Mereka memperkirakan tanggal kepastian untuk awal dan akhir hujan turun, dan selanjutnya akan diumumkan bahwa musim penghujan telah tiba serta musim penghujan telah berakhir. Jika datang waktu ini, berita-berita lain selalu akan memberitakan awal dan akhir musim penghujan. Jika musim penghujan telah berakhir, maka akan datang musim panas yang sesungguhnya. Nah, semoga video ini bermanfaat yang menambah pengetahuan minasang. Kalau suka dengan video ini, silahkan like, share, dan kalau belum subscribe, silahkan subscribe ya minasang. Jawatannya.